Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. وبعد إخوة الإسلام والإيمان rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Ki Bagus Hadi Kusumo Universitas Muhammadiyah Lamongan yang dimulahkan oleh Allah. Mari kita tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala meskipun kondisi kehidupan kita mungkin di antara kita ada yang terjepit. Mungkin sekarang ada yang diuji oleh Allah dengan banyaknya ujian. Tapi tatkala kita syukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong kita, akan membimbing kita menata kehidupan kita. Karena syukur adalah bagian dari amal solih, amal yang menjadi ciri, yaitu kekasih Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mumpung ini bertemu dengan teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau mahasiswi, ingin saya sampaikan sebelum materi, yaitu tentang tuntunan menuju keluarga sakinah. Ada hadis Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam ya'rif 'arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar menuntut ilmu, yang menuntut ilmu itu seyogyahnya diperuntukkan untuk Allah, tapi ia menuntut ilmunya hanya untuk dunianya, maka la ya'rif 'arafal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapati bau surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mumpung masih awal, maka tatalah niat itu hanya karena Allah Ta'ala. Menuntut ilmu hanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, insya Allah dunianya akan mengikut. Apa yang menjadi cita-cita dunia kita akan mengikut Allah, akan tata. Tetapi kalau kemudian niatnya hanya dunia saja, maka kalian atau siapapun yang menuntut ilmu karena dunia saja, maka dia akan diperbudak dengan dunia. Itu hadis Nabi yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin saya juga teringat Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fatur Rahman Kamal, tatkala di Surabaya, setelah bertemu ngobrol-ngobrol sama teman-teman PWM Majelis Tabligh, ya, sempat setelah sholat duhur itu kita ngobrol-ngobrol.
Di tengah-tengah obrolan itu beliaunya kemudian diberitahu, Ustadz ini loh sering menulis, ini sering itu, wah luar biasa. Maka dengan seluruhnya, dengan gurauan juga, tetapi penuh makna, tidak apa-apa itu senang menulis, yang penting menih oleh surga. Nulis pegel-pegel tapi ora oleh surga, berarti percuma. Itu kemudian kemarin itu membuat saya berpikir, Masya Allah, itu sama dengan nasihat bagi kita melangkah dimanapun, termasuk ngapunten kita berjuang dalam tanda kutip ya, mudah-mudahan berjuang beneran di tempat kita masing-masing, termasuk di majelis tabligh. Kalau kemudian tidak karena Allah Ta'ala, maka tidak dapat surga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu sebagai nasihat untuk diri saya dan juga mumpung ketemu ini agak banyak ini mahasiswanya atau mahasiswinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita akan membahas satu tema baru yang ada di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid ketiga, yaitu tuntunan menuju keluarga sakinah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam, menurunkan agama Islam ke muka bumi ini adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya kaitannya dengan manusianya, tapi seluruh alam. Tidak hanya kaitannya dengan kehidupan bermasyarakatnya, tetapi juga kehidupan pribadi, termasuk kehidupan kita berkeluarga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya Allah Ta'ala berfirman ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad ke dunia illa rahmatan lil alamin, kecuali melainkan rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya juga di dalam surah Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari dua ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama kita, yaitu agama Islam, adalah untuk rahmat, untuk kasih sayang kepada alam semesta, termasuk di dalamnya adalah manusia. Al-Imam As-Safahani mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya kasih sayang ar-rahmah itu adalah perasaan yang halus. Ini saya baca sesuai dalam Tarjih Muhammadiyah. Perasaan halus yaitu kasih yang mendorong untuk memberikan kebaikan kepada yang dikasihi. Jadi perasaan yang halus yaitu perasaan kasih
yang memberikan dorongan untuk berbuat baik kepada yang dikasihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, termasuk kasih sayang itu adalah sifat Allah itu sendiri. Di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah kataba ala nafsihi rahmah." Katakanlah bahwa kepunyaan Allah lah siapa apa saja yang ada di langit dan di bumi. Katakanlah kepunyaan Allah dialah yang telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kasih sayang. Termasuk jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mempunyai sifat kasih sayang atau rahmah. Di dalam hadis Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin qala inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidaklah diutus untuk memberikan laknat, tetapi aku diutus ke dunia ini, ke bumi ini adalah untuk memberikan kasih sayang. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa akan terwujud jika kasih sayang Allah yang berupa aturan-aturan kehidupan itu kita laksanakan. Seperti kasih sayang Allah kepada kita dan keluarga kita. Kasih sayang Allah kepada setiap keluarga-keluarga muslim. Ya, maka Allah berikan aturan-aturan bagaimana mewujudkan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada prinsipnya bahwa di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Semuanya menurut pandangan Islam adalah setara. Bisa kita jumpai di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Jadi jamaah, adanya ayah, adanya ibu, adanya anak, adanya suami, istri, satu keluarga itu semuanya di hadapan Allah sama, yaitu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Tetapi cara pengabdiannya ada yang ada beberapa yang berbeda. Kalau kaitannya dengan keluarga, ya, maka yang sama seperti sholat, puasa. Tapi kalau kaitannya dengan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, maka tentunya berbeda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga bisa dilihat di dalam surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ternyata
Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu semuanya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita itu bukan sukunya, bukan jenis kelaminnya, bukan bangsanya, tetapi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Termasuk jamaah bisa juga dilihat di dalam surah An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih itu berbuat kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau yang tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, kemudian perbuatan baiknya itu wa huwa mu'minun, ia landasi karena iman kepada Allah, berbuatnya itu karena iman. Nah, ini penting sekali. Kalau kaitannya dengan keluarga, karena kita membahas keluarga, kita sebagai seorang suami menjalankan kewajiban-kewajiban kita itu tidak hanya aku mergo bojone, tidak. Tapi ini perintah Allah, begitu. Itu namanya amal solih. Itu yang nantinya akan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu yang akan menjadikan Allah memberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Tapi nggih ngapunten, kalau kita sebagai seorang suami sudah memberikan nafkah, nggih, tiap hari memberikan nafkah, tapi memberikan nafkah itu hanya karena dia seorang suami saja. Ya sepanjane aku ki bojone. Begitu. Tidak ada nilai-nilai keimanannya. Atau sebaliknya, seorang istri juga begitu. Aku mergo seneng karo bojoku, mak ngono ku tok. Tidak ada nilai-nilai saya harus taat kepada suami, itu bagian dari perintah Allah Ta'ala. Maka sulit bagi kita kemudian akan merasakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak hanya diberikan kehidupan yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah di dunianya, tetapi juga nanti di akhirat Allah berikan pahala yang lebih bagus lagi. Bahkan jamaah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga ada surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 itu menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan keluarga kita itu tidak hanya berhenti keluarga di dunia, tapi juga keluarga akhirat. Nah, sehingga syaratnya kita nanti bisa bersama-sama dengan orang tua kita. Ustadz Hubi bisa ketemu sama Pak Huda, ya, dan ibunya dan adiknya, banyak keluarganya lah, ya, keluarga kecil maupun keluarga besar, ya. Itu syaratnya waman salaha. Nah, kita semuanya juga begitu. Nanti ketemu kakek nenek kita yang telah mendahului kita, syaratnya cuma waman sholaha, yaitu waman sholaha itu sama-sama beramal solih
yang amal soleh itu karena Allah Ta'ala. Nah itu tiketnya hanya itu saja. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu mari kita bersama-sama di dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bagaimana? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, paling tidak kita mengetahui beberapa landasan, ya. Ini banyak sekali dalam pembahasan di tarjih ini, yaitu di dalam Al-Quran Allah mengatakan di dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan, karramna bani Adam, anak-anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam pembahasan asas keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, itu ternyata kita harus menyadari bahwa setiap seorang atau setiap suami maupun istri dan anak itu Allah ciptakan dengan penuh kemuliaan. Nah, ini tentarji disebutkan begitu. Jadi tidak hanya yang mulia itu adalah seorang suami, sehingga kalau yang mulia itu seorang suami, prakteknya itu istri itu pembantu, anak itu bisa diperbudak. Tapi kalau kemudian ayat ini dipahami, walaqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan kita, maka setiap individu, mulai seorang suami, istri, bapak, ibu, anak, itu mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk dimuliakan atau mempunyai kemuliaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian asas yang kedua itu adalah kesetaraan. Kesetaraan ini tidak kemudian maknanya sama. Kesetaraan di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya nanti dalam mengabdi kepada Allah itu mempunyai tugas masing-masing. Seorang suami punya kewajiban, istri punya kewajiban, anak juga punya kewajiban. Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian asas yang ketiga yaitu keadilan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, keadilan. Keadilan itu bisa maknanya sama, kadang-kadang maknanya sama, kadang-kadang sesuai dengan kadarnya atau sesuai dengan jobnya. Salah satunya di dalam Al-Quran, atau adil itu dalam bahasa Arab maknanya wad'u syai'i fi mahallihi,
yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seorang bapak tugasnya piye, nah begitu. Seorang ibu tugasnya bagaimana, anak bagaimana. Nah, kalau kemudian dikerjakan sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, itulah makna al-udul atau adil. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk atau menyuruh kita untuk berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat kebajikan, termasuk wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, memberi kepada kerabat dan juga mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, termasuk wal baghi dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dialah Allah yang memberikan pelajaran agar kamu bisa mengambil pelajaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian asas yang keempat adalah asas yaitu mawaddah. Asas mawaddah. Mawaddah itu kasih sayang. Kasih sayang yang lebih pada urusan yang zahir, seperti ekonomi, seperti rumah, pekerjaan, ya, itu mawaddah. Kalau rahmah itu kasih sayang yang bersumber atau yang tidak kelihatan, yang bersumber dari batin kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tujuan, ya ini saya bacakan, tujuan pembentukan keluarga sakinah itu supaya menjadi manusia yang bertakwa. Oke. Supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini salah satu firman Allah bahwa siapapun di antara kita yang beramal solih, tentunya termasuk beramal solih di dalam berkeluarga, maka tujuannya itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin ada pertanyaan, apa itu? Ya, pertanyaan yang kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka salah satunya kata para ulama adalah seorang suami harus benar-benar mengerjakan kewajibannya. Nah, apa kewajiban itu? Yang pertama adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu mempergauli seorang istri atau mempergauli istri bil ma'ruf, dengan cara yang
yang benar, dengan cara yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dengan cara yang baik itu adalah pertama dengan perkataan. Nah, jadi itu kewajiban seorang suami tatkala mempergauli istrinya atau hidup berkeluarga, maka harus yang pertama kali kewajibannya adalah komunikasinya komunikasi yang baik. Itu kewajiban. Baru kemudian adalah al-a'mal, perbuatannya, tingkah lakunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ternyata kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Di antara ajaran takwah itu adalah berbicara atau komunikasi dengan yang lainnya, termasuk dengan istri itu qaulan sadida, perkataan yang baik, perkataan yang benar. Perkataan yang baik dan benar itu tidak hanya perkataannya baik saja, tapi caranya juga baik, caranya juga benar, sehingga termasuk lemah lembut. Kalau sudah bisa begitu, yuslih lakum a'malakum, maka amal kita, ya, interaksi kita, seluruh perbuatan kita itu menjadi baik nanti. Iya, memang itu masuk akal sekali. Gara-gara omongan itu, kalau ngomongnya sudah nyelekit, nah sudah, ya, aktivitas itu terganggu. Tapi kalau ngomong itu baik, benar, caranya benar lagi. Karena ada ngomong itu apik tapi caranya keliru. Begitu. Maka baik, benar, caranya juga baik, benar, maka nanti aktivitas itu menjadi yuslih lakum a'malakum, menjadi baik. Aktivitasnya bisa menjadi baik. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita punya dosa, termasuk dosa dalam berkeluarga, dalam mengatur keluarga itu nanti berguguran. Allah ampuni dosa-dosa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan segera saja ditunjukkan atau dibenarkan mana yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.